يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Benarkah segala urusan dan permasalahan kita di dalam kehidupan ini semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan dijelaskan secara terperinci? Islam telah memiliki aturan yang sempurna. Akan tetapi, bukan berarti Islam menetapkan secara terperinci semua peraturan yang mengatur jalan hidup manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi dan budaya, muncul berbagai permasalahan baru yang belum dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis secara jelas dan terperinci. Disinilah dibutuhkan ilmunya para ulama untuk menggali kandungan mendalam dari Al-Quran dan hadis, serta memutuskan ketentuan hukum baru yang belum pernah dinyatakan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Misalnya, permasalahan menggunakan kertas sebagai mata uang, menyimpan program Al-Quran di dalam bentuk kepingan CD, hukum menjawab azan yang terdengar di radio atau alat pemutar musik lainnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah mewahyukan yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Ada sebagian orang yang menjadikan ayat di atas sebagai dalil untuk menentang bid'ah hasanah, peringatan Maulid Nabi, tahlilan, dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Semuanya telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, tidak perlu menambah-nambahkan sesuatu yang baru. Ungkapan mereka yang menyatakan bahwa Islam telah sempurna dan tidak perlu ditambah-tambahi itu timbul karena kesalahan di dalam memahami ayat ketiga surat Al-Maidah tersebut di atas. Mereka menganggap kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah bahwa syariat telah sempurna dan setelah turunnya ayat tersebut tidak ada penambahan hukum lagi. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Ibnu Jarir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ketiga surat Al-Maidah tersebut menyatakan bahwa kesempurnaan yang dimaksud di dalam ayat tersebut bukanlah kesempurnaan hukum. Sebab setelah hari itu Rasulullah SAW masih hidup selama 81 hari dan masih turun wahyu-wahyu kepada beliau SAW yang menjelaskan hukum-hukum Islam. Jalaluddin Asyuyuti, Durul Mansur, juz 3 halaman 13. Menurut Ibnu Jarir rahimahullah dan mayoritas ulama ahli tafsir, ayat ketiga surat Al-Maidah tersebut bukan ayat terakhir yang turun. Ibnu Jarir rahimahullah juga menjelaskan bahwa yang dimaksud kesempurnaan di dalam ayat tersebut adalah kesempurnaan di dalam menunaikan ibadah haji, di mana umat Islam saat itu dapat menunaikan ibadah haji tanpa ada gangguan ataupun keikutsertaan seorang musyrik. Di dalam tafsirnya, Ibnu Jarir rahimahullah berkata, pendapat terbaik dalam permasalahan ini adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada nabinya Rasulullah SAW dan semua orang yang beriman kepadanya bahwa pada hari ini diturunkannya ayat ini kepada nabinya. Allah telah menyempurnakan agama mereka dengan menjadikan mereka sebagai satu-satunya kelompok yang berada di kota haram, kota Mekah, dan dengan mengeluarkan seluruh musyrikin dari kota tersebut, sehingga umat Islam dapat menunaikan ibadah haji tanpa bercampur dengan orang-orang musyrik. Ibnu Jarir
Tafsir Al-Tabari, Juz 6, halaman 44. Berbagai bid'ah hasanah yang ada sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan pengamalan sunnah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bid'ah hasanah bukanlah sebuah upaya untuk membuat syariat baru seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, melainkan sebuah wadah yang dibuat secara kreatif untuk melaksanakan amalan-amalan yang sesungguhnya diperintah oleh Rasulullah SAW sendiri, seperti bersilaturahmi, berdoa, berzikir, bersolawat, bersedekah, menuntut ilmu, memupuk kecintaan dan pengagungan kepada Rasulullah SAW, berbagi rizki, dan memelihara keimanan serta ketakwaan. Semua kegiatan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang justru dituduhkan sebagai bid'ah yang sesat tersebut tidaklah oleh mereka yang berasal dari luar Islam, melainkan datang dari dalam Islam itu sendiri. Para ulama tidak pernah menyatakan bid'ah hasanah yang mereka buat sebagai tambahan atas kekurangan agama, melainkan hanya sebagai kegiatan yang dilaksanakan di dalam rangka syiar agama. Sehingga sangatlah berlebihan dan terlampau mengada-ada jika kemudian dikatakan bahwa pelaku bid'ah hasanah telah membuat syariat baru atau menganggap agama ini memiliki kekurangan sehingga mereka menyempurnakannya. Tuduhan semacam ini sungguh teramat jauh dari kenyataan yang ada. Para ulama tidak pernah menganggap bahwa amalan-amalan tersebut sebagai bagian dari ibadah mahdoh atau syariat, melainkan hanya sebagai kebiasaan baik yang mengandung maslahat.